Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Kembali program Bincang Santai Solusi Rohani bersama saya Walden hadir di layar kaca Anda. Berkenaan dengan Imlek yang akan bersama-sama kita rayakan besok. Pagi hari ini Bincang Santai Solusi Rohani menghadirkan satu topik yang sangat khusus, yaitu menghormati orang tua. Dan saya telah bersama narasumber yang sudah tidak asing bagi kita semuanya, Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani Surabaya. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Walden. Apa kabar? Selalu baik. Selalu baik ya. Jadi hari ini kostum kita merah-merah. Karena akan kita merayakan Imlek. Betul. Kurang satu hari lagi. Kurang satu hari lagi. Ya, kan lambang warna merah itu kan lambang sukacita. Begitu ya, lambang keberhasilan, kebahagiaan, begitu ya. Ya, lambang sukacita, lambang kebahagiaan dan sebagainya kan. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, gimana pendapat Anda tentang Imlek? Orang Kristen boleh nggak merayakan Imlek? Orang Kristen boleh nggak merayakan Imlek? Ya. Kalau angpaunya pasti boleh kan? Ya, maksudnya begini, kita boleh merayakan Imlek. Ya. Event Imlek ini kita tetap peringati sebagai ajang untuk berkumpul bersama dengan seluruh keluarga, fellowship dengan ya. seluruh saudara-saudara. Ya. Kalau saudara yang keluarga itu keluarga besar kan mungkin jarang untuk bisa berkumpul. Semua punya kesibukan. Tiap hari punya aktivitas sendiri-sendiri. Tapi kan di event ini mereka libur, mereka berkumpul di satu rumah orang tua atau orang yang dituakan begitu. Terus mereka di situ makan-makan di sana, ngobrol. Dan saya percaya begini, sesuatu ketika mereka berkumpul bersama ya. Mungkin mereka antar saudara dengan saudara pernah clash, pernah konflik begitu. Ya, di situ di event Imlek itu mereka bisa saling bermaafan begitu ya. Mereka, karena pas kumpul kan ya, saling memaafkan juga dan berdamai kembali. Nah, itu saya rasa tidak ada masalah. Itu sesuai dengan prinsip Alkitab. Dan boleh saja. Boleh saja. Cuman yang nggak boleh sebagai orang Kristen, ya kita memuja leluhur kita, ya berdoa, nggak boleh ikut-ikutan ya. Nenek moyang kita dan sebagainya yang sudah meninggal dan memperingati dengan cara-cara duniawi yang kita nggak boleh. Ya, cuma terkadang kan itu menjadi semacam dalam tanda petik jebakan demi menghormati yang tua. Ya sudahlah. Tapi biasanya begini, orang tua yang punya anak-anak sudah mengenal Yesus, sudah Kristen, mereka tidak memaksa mereka untuk tetap melakukan ritual-ritual adat istiadat mereka. Ya, cuman mereka harus datang beri hormat pada orang tua dan jangan lupa kasih angpau, gitu kan, seperti itu. Jadi saya rasa orang tua yang masih di luar Kristus, masih belum mengenal Tuhan, ketika mereka merayakan Imlek, mereka tidak mengharuskan anak-anaknya untuk melakukan ritual mereka. Ya. Kalau tuh misalnya keyakinan mereka sudah beda. Betul. Kalau tuh misalnya udahlah daripada ribut-ribut, nggak apa-apa lah setahun sekali. Kita harus pegang prinsip berarti. Oh ya, kita tetap punya prinsip yang kuat bahwa yang kita sembah, yang kita puja cuma Tuhan Yesus Kristus. Bukan leluhur. Bukan siapa-siapa lagi. Ya, hanya Yesus Kristus. Itu yang kita harus pertahankan. Mengenai prinsip angpau tadi itu tidak bertentangan ya. Karena prinsip lebih berkat memberi daripada menerima ya. Itu kan sesuai dengan Alkitab. Menabur. Jadi memberi itu Alkitab ajarkan. Ya, apalagi momennya bagus ya. Kerukunan dalam satu keluarga itu Alkitab ajarkan. Ya, kebersamaan, hubungan satu dengan yang lain yang manis itu Alkitab ajarkan. Jadi nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah dalam hal ini ya. Iya, jadi pemirsa berkumpul bersama dengan keluarga, lalu kemudian berfellowship, makan, berbagi apa yang bisa saudara bagi, angpau dan sebagainya, tidak bertentangan. Tetapi kalau ada satu ritual yang ada unsur penyembahan tadi Pak ya, tidak boleh. Pemujaan tidak boleh karena kita hanya menyembah Tuhan. Oke, seperti itu. Dan kesan-kesan di seputar perayaan Imlek mungkin ada? Ya, saya sebetulnya sudah
Lama ya mungkin. Lama saya tidak merayakan secara khusus karena kami dari kecil saya ya, Pak, kecil ya? kami sudah keluarga hamba Tuhan. Cuman akhir-akhir ini ketika saya sudah menjadi seorang gembala, ya, dan jemaat itu banyak yang Ya, kepengen ngundang gembalanya semuanya gitu jadi, ya. di nanti malam maksudnya nanti malam ini Iya. minggu malam biasanya kan mereka kumpul keluarga itu minggu malam itu. Ya, makan bersama. Makan. Alangkah indahnya kalau Pak Gembala bersama Ibu ada Saya gitu diundang kan. dengan bersama-sama mereka, ya saya datang. Iya, dan kenyang sekali pasti akan ada juga sana sini semua jemaat. Kalau besok enggak semua. Kalau besok paginya, Senin itu siang kami makan Bersama keluarga, sama Pak. keluarga besar di sebuah rumah makan, begitu saja. Oke, Pak. Iya, baik. Dan ada satu prinsip yang dipegang oleh orang Chinese, Tionghoa, yaitu menghormati orang tua. Dan berkenaan dengan Imlek yang besok kita akan rayakan, bagaimana prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan berkata tentang menghormati orang tua? Nantikan sesaat lagi di segmen berikut saya akan berbincangkan dengan Pak James. Kami kembali sesaat lagi. Di sini banyak aksi inspirasi yang bisa Anda ikuti. Di antaranya, cooking class with master chef, cooking competition kreasi mie urai, dan berbagai perform serta games menarik yang akan bertabur banyak hadiah hingga jutaan rupiah. Mie urai Doodle Champion, uraikan kekayaan kuliner. Acara ini dipersembahkan oleh Miurai International Taste dari mie burung dara. Ya, pemirsa, menghormati orang tua adalah satu hal yang sangat ditekankan di dalam keluarga Tionghoa. Dan berkenaan dengan Imlek, saya akan membahasnya dari perspektif iman Kristen. Pak James, satu hal yang bagus ya, tradisi yang bagus. Tapi sebenarnya latar belakangnya apa? Kenapa menghormati orang tua itu sangat ditekankan? Tujuannya apa sebenarnya? Loh, kan orang Tionghoa punya satu ajaran mereka. Maksudnya gini, anak itu dari kecil diajar untuk hormat. Karena gini, mereka punya sebuah keyakinan kalau anak ini hormat sama orang tua, hidupnya pasti enak. Kalau Lancar gitu ya? kurang ajar sama orang tua, hidupnya pasti sengsara. Nggak enak. Jadi itu sudah ditanamkan mulai kecil sehingga anak itu semua, ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada sih orang Tionghoa yang berani sama orang anak, berani sama orang tuanya, yang melawan orang tuanya juga banyak. Ada juga. Tetapi pada dasarnya, pada umumnya itu mereka mengajarkan seperti itu dengan keyakinan bahwa ya, apa itu kunci hidup berhasil. sukses itu ketika dia hormat dan taat sama orang tua. Dan itu ditekankan sejak anak-anak itu masih kecil. Ya, jadi itu diajarkan benar-benar gitu loh. Sehingga dari terus turun-temurun, dari generasi ke generasi terus seperti itu. Iya, itu di dalam segala keadaan ya. Jadi orang tua ini memang menempati posisi yang dalam tanda petik sangat-sangat istimewa di dalam keluarga begitu ya. Sehingga kayaknya kalau sampai akhirnya rada kebablasan sedikit gitu ya. Maksudnya gimana? Golden gini, akhirnya orang tua ini yang seperti menjadi Tuhan dalam tanda petik ya. Nah, itu dia. Itu ya. Tapi kan kalau kita memang lihat di dalam Alkitab, memang firman Alkitab ajarkan hal yang sama. Di dalam Ulangan 20 diajarkan, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan oleh engkau kepada engkau, kata firman Tuhan. Artinya gini lah, hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Iya.
ya. Lanjut umur artinya dengan sehat kata-kata gitu ya. lanjut umur itu kan umur panjang, Iya. ya toh. Dengan pengertian hidupnya happy, bahagia, bukan Iya. lanjut umur hidupnya Sakit-sakitan. sengsara, nggak punya hidup melarat, itu bukan artinya begitu. Firman Tuhan ajarkan seperti itu, dan itu sama dengan ajaran orang Tionghoa pada umumnya. Oke. Ya, jadi itu sebetulnya Tuhan ajarkan itu juga. Nilai kebenaran. Coba kamu lihat ini ya, Iya. di 10 hukum apa itu namanya? Hukum Allah ya. Hukum Taurat itu, ya kan 10. Iya. Dari hukum pertama sampai ke-4 itu kan mengatur hubungan kita sama Tuhan. Iya. Tapi di hukum yang ke-5 sampai ke-10 itu mengatur hubungan kita dengan sesama. Iya. Dan di hukum yang ke-5 itu berarti hukum pertama dari hukum yang mengatur kita dengan sama. Langsung Tuhan bilang hormati orang tuamu. Itu nomor 1. Berarti penting sekali. Sangat penting. Jadi ada anak-anak bilang, Anda sampai bilang begini. Kita di luar menghormati orang yang lain, ya toh, menghormati bos kita, menghormati pendeta kita. Ya, Tapi kalau pemimpin di kau luar. tidak menghormati orang tuamu, tidak ada artinya. Percuma. Gitu. Karena yang Ya, membuat hidup kamu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yatim, anak-anak yatim piatu. Kamu menjadi orang yang suka berderma, jadi dermawan banget gitu ya. Sponsor. Ya, sponsor sehingga banyak orang apa ini namanya Respect ya. dibantu oleh kita. Tapi kamu tidak membantu orang tuamu, itu nol di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya. Iya. Sebelum kita melakukan untuk orang lain, orang tua harus nomor 1 bilang. Diperhatikan. Oke. Dan kalau dunia bilang begini, mungkin kalau di masyarakat ini, ya udahlah, aku bisa menghormati orang tuaku kalau orang tuaku kaya, orang tuaku baik sama aku. Iya. Waktu kecil dia bertanggung jawab dan dia memberikan warisan sama anak-anaknya, gitu ya. Tidak bikin malu keluarga Nah, misalnya. dia gitu ya. tidak pernah menelantarkan anak, dia bertanggung jawab. Wah, ya itu dia wajib untuk menghormati. Tapi kalau firman Tuhan ajar, orang tua bagaimanapun, orang tua memperlakukan anak mungkin tidak adil. Iya. Ya, kadang-kadang orang tua mungkin Kurang bertanggung jawab. waktu kecil kita ditinggal oleh orang tua karena mungkin mereka dalam pernikahan punya masalah, akhirnya singkat cerita orang tua kita pisah, kita dipelihara oleh orang lain mungkin. Orang tua kita tidak memelihara kita waktu kecil. Atau orang tua kita miskin, dia tidak punya warisan apa-apa yang akan diberikan ke anak-anak. Ya. Firman Tuhan, Alkitab ajarkan, tetap kita harus hormat sama orang tua dan memelihara mereka dan mentaati, menghargai mereka. Jadi firman Tuhan ajarkan menghormati orang tua bukan karena orang tua kaya, orang tua bisa kasih warisan, bukan karena orang tua itu punya jasa yang luar biasa, menyekolahkan anak sampai S2, S3, sekolah tinggi dan sebagainya, bukan. Walaupun orang tua tidak melakukan apa-apa pun, Ya. Bahkan dalam tanda petik orang tua jahat ya dalam tanda jahat, petik ya. memperlakukan dengan tidak adil, itu pun kita tetap harus menghormati. Itu firman Tuhan. Dan ini bukan satu yang mudah. Kalau ideal, baik, bisa diteladani, menghidupi, itu kan nggak susah buat seorang anak menghormati Ya. orang tua. Tapi kalau orang tuanya, Siapapun kita begitu. Betul. Kalau kamu baik sama aku, kamu tolong aku, saat aku susah kamu bantu aku. Wah, aku bisa hormat sama kamu, aku bisa respect sama Ya. kamu, ya kan? Pada umumnya manusia bisa seperti itu. Tapi kan kalau firman Tuhan mengajarkan harus di luar itu pun kita harus bisa lakukan. bagaimana Bapak sebagai seorang ayah, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin melihat ada anak-anak yang tadi dikatakan walaupun juga diajarkan dari kecil tetapi ada yang berani sama orang tua. Itu apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Ya karena di zaman modern ini sekarang kan nilai-nilai itu sudah mulai turun semua. Ya kan? Sudah keracunan dengan hal-hal yang modern ini zaman sekarang. Pola pengajaran juga mungkin Nah, keliru ya. dari kecil jadi ya? apa tuh namanya, kadang-kadang orang tua juga waktu anak kecil, anak masih kecil, mereka kurang mengajarkan itu kepada mereka. Dibiarkan. Karena orang tua tuh mungkin banyak masalah, hidupnya susah, ya mungkin Atau mungkin banyak waktu di luar rumah karena bekerja mereka ya? bekerja dengan begitu overtime sampai seperti itu, sampai akhirnya tidak terlalu mereka bisa mendidik anak ini dengan sungguh-sungguh. Itu akibatnya anak juga seperti itu akhirnya. Tidak mengerti nilai-nilai yang luhur seperti itu. Oke. Dan kalau keyakinan orang Tionghoa bahwa menghormati orang tua hidupnya enak, di dalam Alkitab
menghormati orang tua, panjang umur di tanah yang Tuhan berikan, artinya diberkati. Walaupun orang tua belum mengenal Tuhan, kalau kita tidak menghormati berarti sulit ya bagi kita untuk melihat masa depan yang lebih baik. Orang tua tidak kenal Tuhan pun tidak ada alasan untuk kita tidak menghormati mereka. Justru karena mereka tidak mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dulu. Iya. Kita mengenal kebenaran lebih dulu. Justru ketika kita menghormati mereka, justru di situ mereka akhirnya melihat bagaimana anakku ini yang mengenal Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, ternyata ini anak luar biasa. Oke, luar biasa. Begitu mencintai orang tua, begitu memelihara, justru mereka waktu tua. Kan kebanyakan kalau kita lihat gini, ketika orang tua masih sehat, masih ini, wah anak bisa dihormat. Tapi ketika orang tua susah, sudah tua, kalau sudah tua itu kan semua fisik menurun, semua fungsi tubuh menurun, ya toh, harus dilayani, harus di ini, harus itu. Dan biasanya anak punya pendapat yang berbeda, tapi ditahan dulu penjelasannya di segmen berikut. Iya, baik pemirsa, orang tua. Siapapun kita yang mungkin sudah berkeluarga, punya anak, dan tetapi kalau kita masih punya orang tua, artinya kita tetap seorang anak yang punya kewajiban menghormati orang tua. Kalau orang tua sudah tua, kondisinya menurun, hanya diranjang saja, pertanyaan saya, mau dibawa kemana? Tetap kita pelihara atau ke penitipan? Sesaat lagi ya, di segmen ketiga, saya kembali bersama dengan Anda. Belanja super murah. Nikmati kebutuhan Anda di DTC Wonokromo. Batik, all fashion, perhiasan, batu akik dan permata, supermarket, mobil bekas, dan masih banyak lagi. Buka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. DTC Wonokromo, belanja super murah. Kongsi. Staf dan karyawan DTC Wonokromo mengucapkan kongsi Facai. DTC Wonokromo, belanja super murah. Iya, masih di momen merayakan Imlek besok, Bincang Santai Solusi Rohani menghadirkan topik hari ini, menghormati orang tua, karena itu salah satu budaya yang sangat kental, dipelihara turun-temurun khususnya oleh masyarakat Tionghoa. Dan saya bersama Pak James membahasnya di kesempatan pagi hari. Pak James, orang tua kan kalau sudah tua itu kondisi menurun, banyak yang sudah diranjang, lalu kemudian tidak produktif, yang ada hanya seolah-olah mengganggu, membebani, memberikan kesibukan, membebani dan sebagainya. Saya mau baca satu ayat di kitab Perjanjian Baru di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ayat itu berkata begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian itu maksudnya gini, ini hukum, harus, nggak bisa dilanggar, tidak bisa diabaikan. Mutlak harus dilakukan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Efesus bilang begitu. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tadi kan saya bilang, toh, lanjut usia, lanjut umur itu berbicara soal umurnya panjang umur, berbahagia. Dan berbahagia. Ini dijelaskan di Kalau panjang umur tidak berbahagia, sebelum mati kalau aku, dia sudah bosan hidup di dunia, tersiksa terus buat apa lama-lama luar biasa ya. Nah, jadi ini di sini disebutkan dengan jelas seperti supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya pernah punya sebuah pengalaman. Saya seringkali bicara sama, saya seringkali pernah bicara juga di program ini. Saya mulai kecil itu saya nggak deket sama papa saya. Saya mulai kecil itu hubungan saya jauh. Bukan karena
apa-apa, cuman karena papa saya itu orangnya rada kaku, gitu ya. Jadi dia Tegas begitu ya? ya dia nggak bisa mesra dengan anak, peluk anak, pangku anak waktu kecil, gendong. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Ya, jadi saya tumbuh menjadi seorang anak laki-laki satu-satunya. Ya, mulai besar, saya jarang bicara. Kadang-kadang satu hari nggak pernah ngomong sama papa saya. Kadang-kadang 2 hari nggak pernah ngomong. Ada apa-apa saya ngomong sama mama. Ada ngomong papa. mama ngomong sama papa. Ada juru bicaranya, melalui Pengantara. perantara. Iya. Ya toh. Akhirnya karena hubungan saya semakin besar, kami seolah-olah punya jarak. Dan Dua pria dewasa. dan yang fatal, ketika saya sudah lebih dewasa lagi, saya tidak bisa menghargai papa saya karena saya di pandangan mata saya, di pandangan saya, papa saya ini bukan papa yang ideal. Tidak seperti papanya anak-anak yang lain Nah. gitu ya. Terus saya selalu memandang dia itu dengan negatif. Papa ini jelek, Jahat gitu ya. gitu ya. Apalagi dibarengi dengan dia melakukan sebuah kesalahan besar terhadap keluarga pada waktu itu, ya, sehingga saya dengan kelakuannya seperti itu Sama tidak suka. terimbas, saya ikut kena imbasnya. Sekolah saya terhambat dan sebagainya karena kesalahan orang tua laki saya, papa saya. Saya timbul kebencian, benci saya. Dan ketika saya sudah menikah, saya sudah punya anak, saya sempat lawan dia dan saya merasa bangga. Saya melawan dia di depan banyak orang. Karena saya merasa sudah besar, toh. Dan itu mungkin memuncak ya. Karena saya selama sudah ini. merasa saya punya Ya. rumah tangga sendiri, punya keluarga, saya tidak butuh dia. Jadi saya semakin berani untuk melawan dia. Dan saya merasa bangga ketika saya melawan, dilihat oleh teman-teman saya makin bangga itu. Dulu saya nggak ngerti ini, ya toh. Ya. Tapi ternyata ketika waktu berjalan terus, saya mengerti ayat ini. Saya menghidupi ayat ini. Saya dipulihkan hati saya oleh Tuhan. Hubungan saya dengan orang tua laki-laki saya dipulihkan, dengan papa saya dipulihkan. Akhirnya saya berubah dengan dia. Justru sekarang orang tua saya, papa saya khususnya, sudah berusia 80 tahun lebih. Iya. Justru di situ sekarang saya makin Dekat. makin bisa bicara, makin bisa seringkali omong-omong, pergi berdua, Oh iya. dan telepon tanya sudah makan belum, mau pingin apa dan sebagainya. Dan saya sampai hari ini, saya bukan cuma berbicara di depan umum di program SPO ini, saya mengajar untuk kita bisa menghormati orang tua tanpa saya melakukan. Iya. Tapi saya sendiri sudah beberapa belas tahun saya melakukan itu. Dan itu sampai sebuah hari proses, ini, Pak, ya. sampai hari ini saya punya kedua orang tua saya masih sudah tua, 80 tahun lebih mereka. Tubuh mereka sudah lemah, fisik mereka sudah lemah. Saya begitu dengan telaten memelihara mereka. Iya. Saya mencukupi kebutuhan mereka, saya menghargai mereka, apapun maunya mereka saya penuhi. Karena saya pernah berbicara pernah membaca satu artikel. Iya. Artikel bilang begini, kalau kamu melakukan orang tuamu seperti raja, kamu akan mendapatkan berkat seperti raja. Tapi kalau kamu memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, kamu akan mendapatkan berkat seperti Ya, seperti seorang itu. pembantu. Kan? Tapi itu baru beberapa bulan yang lalu saya Iya. melihat membaca itu. Tapi saya sudah punya pengertian bahwa ketika saya memperlakukan orang tua, justru di masa mereka tua, justru di masa mereka sudah lemah fisiknya, mereka tidak bisa memberikan apa-apa kepada saya memelihara mereka dengan penuh tanggung jawab, penuh kasih sayang, mencintai mereka. Justru di situ saya menerima sesuatu yang besar dari Tuhan yang dijanjikan Tuhan. Luar biasa. Dan dari sharing Pak James ini saya melihat bahwa memang kadang tidak mudah bagi seorang anak untuk sampai ke poin itu ya. Tapi oleh pertolongan Tuhan, Tuhan bisa memulihkan satu Saya hubungan. sekarang belajar, bukan belajar, saya sudah bisa gini. Orang tua saya, khususnya mama saya, dia sudah tidak bisa berjalan sendiri. Dia kalau berjalan harus Dituntun. dituntun, dan dia paling suka dituntun saya.
gitu. Ya dituntun saya paling suka. Kalau makan di restoran dia harus Di samping Pak James. saya harus di sampingnya dia. Dia mesti sediakan satu tempat. Saya mungkin masih parkir. Ada orang mau di tempatnya dia Nggak boleh. nggak boleh. Dia selalu kasih saya tempat di sampingnya dia karena dia merasa bahwa Oke. saya bisa melayani, bisa menyediakan Begitu semuanya. menyenangkan hubungan yang dipulihkan itu. Iya, baik. Dan bagaimana dengan tabur tuai? Saya mau tanyakan, apakah ketika kita memperlakukan orang tua kita dengan tidak baik, padahal kita juga adalah seorang yang punya keturunan, satu waktu kita akan menuai apa yang kita tabur. Di segmen terakhir saya berbincangkan dengan Pak James. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Iya, pemirsa, kita ada di segmen terakhir. Menghormati orang tua adalah topik bincang santai solusi rohani berkenaan dengan momen Imlek. Besok akan kita sama-sama rayakan. Saya masih bersama dengan Pak James. Dan Pak James, orang tua sudah tua dan tidak produktif, hanya menjadi beban. Itu pikiran banyak orang. Lalu kemudian anak berpikir, ini kita semua sibuk bekerja, tidak ada yang merawat di rumah. Sudah, taruh saja di satu tempat yang kita biayai. Apakah itu satu hal yang tepat menurut Anda? Tergantung Pak. Kita juga tidak Kadang-kadang- bisa berkatakan itu Tergantung karena gini, zaman makin modern, ya, kesibukan makin memuncak, Ya, apa itu namanya, orang mencari duit ini semakin susah, ya, sulit, nggak seperti mudah seperti berapa puluh tahun lalu. Artinya gini, kadang kita ini terbentur dengan sebuah keadaan waktu juga tidak ada kan? waktu untuk merawat orang tua nggak bisa, nggak ada lagi, Ya, dan mungkin apa itu namanya, banyak hal yang bukan karena kita mau membuang orang, Iya. bukan dengan spirit seperti itu. jadi bukan masalah tempat di mana orang tua kita tinggal, tapi bagaimana kita bertanggung jawab Ya. untuk hidupnya ya, seperti itu ya. Oke. Kalau kita mungkin ada seorang anak meletakkan orang tua mereka di panti verde atau panti jompo dengan spirit begini, Supaya Yes. lebih terus dirawat. aku nggak sanggup, aduh sudah bikin Susah. kotor rumah. Kalau orang tua sudah sakit itu kan, Iya, iya, iya. maaf ya, Buang air apapun semuanya. lakukan di tempat tidur. Dan maaf, mungkin rumah itu, kamar itu akan berbau kurang sedap. Ya. Dan Kalau itu motivasinya itu keliru. nah, Pak. terus akhirnya salah, aku nggak sanggup ini. Nah, itu spirit yang salah, Itu dibuang. itu motivasi yang salah, ya toh. Itu nggak benar. Ya. Kita harus bayangkan begini, kita dulu kurang apa menyiksa orang tua. Kita sakit, kita buang air di Waktu kecil ya. waktu apapun sekali, orang tua tetap ada satu pepatah bilang begini, satu orang tua merawat 10 anak itu sanggup, tapi 10 anak merawat satu orang tua aja belum tentu sanggup. Ya. Itu saya pikir-pikir Benar ya. dan saya melihat dalam penggembalaan saya ini, kadang-kadang saya melihat begini, orang tua yang punya anak banyak, tapi seolah-olah orang tua ini nggak Nggak terurus, Pak, nggak punya siapa-siapa. iya. Ketika dia di rumah sakit, yang besuk dia anak itu aja. Padahal ada 11 anak Di mana yang lain mereka? itu, ini, yang itu, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Saya mau tanya tadi, ketika motivasi kita karena keadaan situasi, tapi kita cinta sekali sama orang tua kita, tapi waktu kita terbatas, lalu kemudian kita menempatkan orang tua kita di panti werda, motivasinya harus seperti apa? Karena ingin lebih baik, lebih dirawat. Ya, karena gini toh, Ada sekarang temannya. maaf ya, sekarang zaman sekarang cari pembantu, cari perawat yang di rumah itu juga Tidak susah, mudah. nggak mudah. Kadang-kadang mereka menyiksa orang tua kita, justru Ya. nanti orang tua kita rewel,
mereka langsung mau apa begitu ya. Jadi artinya ya daripada seperti itu kita lebih baik titipkan di sebuah penitipan, kita bayar mahal pun mau, tapi orang tua kita dalam keadaan sejahtera. Ya. Secara singkat, apakah hukum tabur tuai berlaku ketika kita memperlakukan orang tua kita? Pasti. Tabur tuai itu hukum. Hukum itu tidak bisa ditawar. Hukum gravitasi, benda jatuh dari atas selalu ke bawah. Sampai kapanpun seperti itu. Kamu pendeta sekalipun, aku tidak mau seperti itu. Aku mau melempar benda, nggak mau ke bawah, nggak bisa. Aku mau itu sudah hukumnya, sudah jatuh, sudah hukumnya. Jadi hukum tabur tuai itu kalau kita menabur seperti itu, kita akan menuai juga. Plus menuai seperti itu dan plus umur kita tidak bisa panjang dan tidak bahagia dan sebagainya. Baik, waktu kita habis, kita akan berdoa bersama-sama. Pak James, silakan. Ya, mari kita berdoa, pemirsa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur dengan penuh kebahagiaan kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami sepanjang tahun sampai akhirnya kami tiba di sebuah tahun yang lebih baik. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh siapapun dan apapun. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sedang membahas bagaimana seorang anak harus menghormati orang tua, seorang anak harus menghargai dan mencintai, merawat orang tua sampai pada akhir hidup mereka. Bapak, biar setiap pemirsa yang mendengar program ini, mereka diubahkan hati mereka, mereka diubahkan pikiran mereka ketika mereka selama ini menelantarkan orang tua dan tidak menghormati orang tua, selalu melawan orang tua. Buat program ini menjadi sebuah nasihat bagi mereka sehingga mereka bisa berubah dari gaya hidup yang salah itu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu dicurahkan atas semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Buat mereka terus mengalami kebahagiaan selalu di dalam Tuhan. Selalu berkat yang berkelimpahan dalam hal apapun yang Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Kami minta di dalam nama Yesus, kasih-Mu selalu menjaga kami dan menyertai kami. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah menjadi berkat. Dan sebelum menyampaikan mungkin pesan spesial, ucapan, sebentar Pak, kongsi Pak. Silakan. Pemirsa yang kami kasihi, ingat bahwa menghormati orang tua itu adalah kunci dari kehidupan yang berbahagia di bumi ini. Sebab itu jangan pernah melawan orang tua, jangan pernah melupakan orang tua sampai akhir hidup mereka. Dan kalau mereka sudah meninggal, sudah selesai tugas kita. Banyak orang ketika hidup mereka tidak menghormati, tetapi ketika mereka mati, mereka menghormati di depan peti mati dan itu tidak ada artinya. Di hadapan Tuhan itu semua tidak ada artinya. Ketika mereka masih hidup, hormati, hargai, kasihi mereka, rawat mereka, dan pasti Tuhan memberkati engkau. Amin. Terima kasih Pak James, Tuhan memberkati. Memberkati. Iya, dan pemirsa, untuk Anda yang merayakannya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Kita jumpa dengan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.